Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mengkonversi satuan debit. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu terlebih dahulu di sini kami akan menjelaskan sedikit pengantar untuk mempermudahkan kita dalam menjawab soal-soal tentang cara mengkonversi satuan debit. Materi pertama yang wajib untuk kita ketahui tentunya yaitu tentang satuan volume dan juga satuan waktu. Perhatikan tangga ukuran untuk satuan volume berikut ini. Nah, perhatikan untuk pangkat 3 di sini itu cara bacanya kubik. Contoh, kilometer pangkat 3, maka cara bacanya kilometer kubik. Hektometer pangkat 3, maka dibacanya hektometer kubik. Begitu seterusnya. Milimeter pangkat 3, maka dibacanya milimeter kubik. Setiap dia turun satu tangga, perhatikan turun satu tangga, maka dia dikali 1000. Sedangkan kalau turun 2 tangga, maka dia dikali 1 juta. Begitu seterusnya. Sedangkan kalau dia naik satu tangga ke atas, maka dia dibagi 1000. Kalau naik 2 tangga ke atas, maka dia dibagi 1 juta. Itu perlu diingat. Nah, nanti untuk cara konversi satuan debit ada istilah liter. Liter nilainya di sini itu sama dengan desimeter kubik. Ingat sekali lagi, desimeter kubik itu nilainya sama dengan liter. Perhatikan contoh soal berikut ini. 1 km kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. Perhatikan, dari kilometer kubik ke hektometer kubik. Dia ternyata turun satu tangga. Ingat, kalau turun satu tangga berarti dia dikali 1000. Itu artinya, satu yang sini dikali 1000, hasilnya tetap 1000. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal selanjutnya. 1 desimeter kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Perhatikan dari desimeter kubik ke meter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik ternyata dia naik satu tangga. Ingat, setiap dia naik satu tangga maka dia dibagi 1000. Itu artinya karena sini 1, maka cara penulisan di sini yaitu 1/1000. Nah, ini dia satuan volume yang perlu kita ingat. Selanjutnya perhatikan lagi penjelasan sedikit tentang satuan waktu. Contohnya di sini misalnya 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik dan 1 menit sama dengan 1/60 jam. Perhatikan. Kalau misalnya kalau dari jam ke menit, menit ke detik, jam ke detik itu kan mudah, ya kan? Tapi kalau seandainya terbalik, misalnya dari menit ke jam, detik ke menit, dari detik ke jam, itu caranya juga mudah sekali. Tinggal kita tulis 1/. Misalnya ya, menit ke jam, itu nilainya sama dengan 1/60. Kalau dari detik ke menit, itu artinya, perhatikan, detik ke menit sama dengan 1/60. Dan kalau detik ke jam, itu nilainya 1/3600. Nah, kalau kita sudah paham betul dengan materi ini, insya Allah untuk cara konversi satuan debit akan terasa mudah. Perhatikan contoh soal yang pertama. 3 meter kubik per menit sama dengan titik-titik desimeter kubik per detik. Sama dengan. Nah, ingat untuk menjawab soal ini tentunya kita harus ingat kembali dengan satuan volume dan satuan waktu tadi. Perhatikan, karena di sini angka 3, maka di sini juga kita tulis angka 3. Lalu dikali. Nah, perhatikan untuk satuannya. Meter kubik ke desimeter kubik. Perhatikan, meter kubik ke desimeter kubik. Ternyata dia turun satu tangga. Ingat, kalau turun satu tangga berarti dia dikali 1000. Sekarang satuannya berubah jadi desimeter kubik. Per di bawahnya, perhatikan lagi. Dari menit ke detik. Dari menit ke detik nilainya 60. Maka di sini kita tulis 60 detik.
Sama dengan 3 dikali 1000 hasilnya 3000 per di bawahnya 60. Dengan satuannya desimeter kubik per detik. Sama dengan 3000 dibagi 60 kita peroleh hasilnya 50 dengan satuannya desimeter kubik per detik. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Perhatikan soal yang kedua. 360 dekameter kubik per jam sama dengan titik-titik-titik liter per menit. Sama dengan, ingat langkah pertama kita tulis kembali angka yang ada di depan sini, 360, lalu dikali. Sekarang baru kita perhatikan untuk satuannya. Dekameter kubik ke liter. Dekameter kubik ke liter. Perhatikan. 1, 2. Ternyata dia turun 2 tangga. Ingat, kalau 1 tangga dikali 1000, kalau 2 tangga dikali 1 juta. Maka sini kita tulis dikali 1 juta. Untuk satuannya sekarang menjadi liter. Per di bawahnya, perhatikan lagi, dari jam ke menit. Dari jam ke menit nilainya sama dengan 60. Dengan satuannya di sini yaitu menit. Sama dengan 360 dikali 1 juta. Kita peroleh hasilnya 360 juta. Per di bawahnya 60 dengan satuannya liter per menit. Sama dengan 360 juta dibagi 60, kita peroleh hasilnya 6 juta. Dengan satuannya di sini yaitu liter per menit. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang kedua. Lanjut lagi, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. 0,25 desimeter kubik per detik sama dengan titik-titik-titik sentimeter kubik per jam. Oke, perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama, kita tulis kembali angka paling depan di sini, 0,25. Lalu dikali. Nah, sekarang baru kita perhatikan satuannya. Desimeter kubik ke sentimeter kubik. Perhatikan. Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik ternyata dia turun 1 tangga. Ingat, kalau turun 1 tangga itu artinya dia dikali 1000. Dengan satuannya sekarang yaitu sentimeter kubik. Per di bawahnya. Dari detik ke jam itu nilainya 1 per 3600. Ingat, kalau dari 1 jam ke detik itu 3600. Itu kalau dari jam ke detik. Nah, sekarang terbalik dia. Dari detik ke jam. Maka cara penulisan 1 per 3600 jam. Lanjut sama dengan 0,25 dikali 1000 kita peroleh hasilnya 250. Nah, perhatikan. Mungkin sobat-sobat masih ingat dengan aturan pembagian pecahan biasa. Ini kan di bawah ini bentuk pecahan biasa. Lalu dia dibagi nih. Nah, maka cara penyelesaiannya, perhatikan. Tanda bagi ini atau per ini sekarang berubah jadi kali. Dan yang tadinya 1 per 3600 sekarang jadinya terbalik. Itu menjadi 3600 dibagi 1. Ini ingat. Ini merupakan sudah ketentuannya sifat dari pembagian pecahan biasa. Oke, kalau bagian penyebutnya sini berbentuk pecahan biasa, maka cara pembagiannya, perhatikan, kita kalikan angka di atas terlebih dahulu, lalu tanda bagi ini per berubah jadi kali. Dan yang tadinya 1 per 3600 sekarang jadinya terbalik, yaitu 3600 dibagi 1. Dengan satuannya, perhatikan, sentimeter kubik per jam. Sama dengan 250 dikali 3600, kita peroleh hasilnya 900.000. Walaupun dibagi 1, hasilnya tetap 900.000. Dengan satuannya di sini, yaitu sentimeter kubik per jam. Ini dia jawabannya. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. 60.000 liter per menit sama dengan titik-titik-titik meter kubik per jam. Sama dengan, ingat langkah pertama, tulis kembali angka paling depan di soal kita ini, 60.000. Lalu dikali. Perhatikan satuannya. Dari liter ke meter kubik. Liter ke meter kubik, ternyata dia naik 1 tangga. Ingat,
Setiap dia naik satu tangga itu artinya dia dibagi 1000. Maka di sini kita tulis 1/1000. Dengan satuannya sekarang yaitu meter kubik. Per di bawahnya, menit ke jam. Menit ke jam nilainya 1/60 dengan satuannya sekarang yaitu jam. Lanjut sama dengan 60.000 dikali 1 hasilnya 60.000, lalu dia dibagi 1000 yang di bawah sini. Ingat aturan pembagian pecahan biasa. Tanda bagi yang spare ini, bagi berubah jadi kali. Dan yang tadinya 1/60 sekarang jadinya terbalik, yaitu menjadi 60/1. Dengan satuannya, perhatikan, meter kubik per jam. Sama dengan 60.000 dibagi 1000, kita peroleh hasilnya yaitu 60. Lalu dikali 60 dibagi 1 hasilnya tetap 60. Dengan satuannya yaitu meter kubik per jam. Terakhir sama dengan 60 dikali 60, kita peroleh hasil kalinya yaitu 3600. Dengan satuannya yaitu meter kubik per jam. Ini dia pembahasannya. Ternyata sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.